Saya memahami diksi yang saya gunakan dianggap kurang tepat. Untuk itu, secara pribadi, saya memohon maaf atas kejadian ini yang menyebabkan kontroversi di tengah masyarakat. Aduh, ibu ini tadinya mengklarifikasi masalah kesalahan yang ada pada Gus Miftah pada videonya ya. Sekarang nggak diduga dia lagi yang minta maaf. Kenapa sih video-video yang viral itu selalu tentang orang-orang yang dekat sama presiden, staf kenegaraan? Kenapa seperti itu gitu ya? Ibu, kata ibu tuh sudah ada pergeseran makna dari bahasa atau dari kata jelata atau rakyat jelata. Ibu, kami tuh rakyat awam bu, rakyat bodoh ya. Jadi semenjak saya orok nih bu, kalau saya nonton film ya, entahkah itu film kerajaan ya, pasti yang mereka hina itu pasti mereka sebut rakyat jelata bu ya, rakyat hina ya. Jadi bukan rahasia umum lagi kalau rakyat jelata ini adalah rakyat yang hidupnya sudah di bawah susah-susah banget gitu loh bu. Kayak kesannya kami menyusahkan orang kayak gitu bu. Tapi rakyat jelata ini ya bu, yang membayar pajak untuk makan ibu, untuk gaya hedon ibu ya, untuk beli kacamata baru ibu ya. Kami ini loh rakyat jelata ini bu ya, rakyat jelata ini tuh yang sekolahin anak ibu, yang kuliahin anak ibu, kami bu, kami ya. Jadi nggak ada pergeseran makna ibu, nggak ada ya. Dengan ibu sudah menyebut rakyat jelata, berarti ibu sudah menyatakan secara tidak langsung ibu memisahkan diri dari kata-kata jelata itu ya. Ibu yang paling eksklusif ya. Tapi jangan jelata-jelata juga tuh bu. Bisa kan bilang rakyat gitu, rakyat aja gitu ya, biar kita cernanya bahwa itu keseluruhan gitu. Kalau ada jelatanya bu, aduh ibu itu sudah terpisah bu ya, sudah terpisah maknanya ya. Ibu memang mungkin rakyat-rakyat yang memang di tarafnya eksklusif, kedudukannya lagi eksklusif atau VIP istilahnya gitu bu ya. Lah kami bu yang jelata ini, ya Allah, nggak tahu ya aku memposisikan diriku yang rakyat jelata ini seperti apa bu ya. Jadi nggak ada pergeseran makna, lidah ibu yang bergeser ya, lidah ibu yang bergeser. Oke, sedikit-dikit bikin kesalahan, klarifikasi, minta maaf, selesai seperti itu. Iya ya Allah bu, mudah kali ya orang zaman sekarang itu bikin kesalahan, klarifikasi, minta maaf. Ibu ini sebenarnya minta maaf apa menjelaskan lagi ya? Salah indikasi lah, pergeseran makna lah, inilah itulah di ibu ya. Pokoknya kalau sudah ada jelata bu, kecuali rakyat nih bu, kecuali rakyat nih masih aman tuh kedudukannya ya, masih aman, masih happy kami ini ya. Tapi kalau sudah ada jelata di ujung bu, ya Allah bu ya, nggak tahu lah ya. Jadi ibu kalau ngomong kapan-kapan ya di depan kamera ini bu, tolong dicerna dulu ya, disaring dulu kata-kata ibu ya. Karena netizen ini zaman sekarang bu, ya Allah bu, netizen ini tuh bener deh, cepat sekali otaknya nangkap dia bu ya, cepat sekali bikin orang viral netizen Indonesia ini ya. Ibu mah salah ini apa namanya tuh, salah tantang orang netizen, ibu tantang viral kan, minta maaf, klarifikasi, selesai ya. Nggak ada beban tuh lidah tak bertulang tuh kemarin bilang rakyat jelata. Iya ibu yang paling eksklusif di dunia ya. Izin stage teman-teman, izin stage ya, saya mohon maaf, saya izin stage ya. Makanya bu ya, ibu kan pangkatnya tinggi, rakyat kerajaan ya,
Makanya menggunakan bahasa itu baik-baik ya Bu. Ibu katanya berpendidikan ya, ada di parlemen, ada di pemerintahan. Pemerintahan itu ada karena ada rakyat kecil Bu ya, jangan lupa. Ibu bisa duduk di situ itu karena ada rakyat kecil, ada rakyat jelata yang Ibu sebut itu ya. Jangan sembarangan Bu ya. Rakyat kerajaan dengan rakyat jelata tetap masuk di tanah kalau akhirnya pergi ya Bu ya. Zaman dulu Bu, jangan melupakan nenek moyang kita dulu tidak ada yang kaya ya. Sekarang itu orang kaya bisa duduk di parlemen karena apa? Perjuangan yang begitu keras ya. Nenek moyang kita yang zaman dulu itu tidak ada yang kaya Bu, semuanya sama ya. Kerja di sawah, kerja di hutan ya, perang apa segala macam. Sekarang orang baru enak-enak ya, duduk di kantor terus enak-enak aja bilang rakyat jelata, rakyat susah ya. Ya kalau kau merasa pemerintahan yang hebat, bantulah kami rakyat jelata ini ya. Dan juga nggak perlu menyebut kami ini rakyat jelata. Rakyat jelata kalau kau pas pemilihan kami ada di situ rakyat jelata ya. Kalau cuma orang kaya yang pilih kau tidak akan mungkin ya. Ya, tidak akan mungkin kau duduk di situ Bu ya. Ingat nenek moyang zaman dulu tidak ada yang berpangkat, semuanya kerja di sawah panjat pohon Bu ya. Buang air itu di kakus bukan di WC ya dulu. Jadi tidak usah melupakan masa lalu. Kita semua sama aja. Kalau hari ini masih ada rakyat jelata yang seperti Ibu bilang, yaitu mereka kurang berjuang besar aja Bunda ya Bu ya. Oke ya. Karena perjuangannya mungkin kurang besar ya, seperti perjuangan orang tua Ibu dulu ya. Begitu aja. Nggak usah menyebut rakyat kecil itu jelata-jelata. Apa sih bahasa begitu Bu ya? Ibu kan harus tahu sopan santun Bu ya. Apalagi Ibu itu tampilannya agamawi sekali ya. Nah, itu tidak benar ya Bu ya. Jangan pernah memandang kami ini orang-orang walaupun kami jelata Bu, Ibu juga tidak pernah datang kasih saya beras ya. Ibu tidak pernah datang bayar utang saya juga, bukan Ibu, walaupun saya jelata. Ya Bu ya, kalau anak saya mau kuliah bukan Ibu yang bayarkan saya. Jadi tidak perlu menyebut kami itu rakyat jelata. Ya, mentang-mentang kami bukan pejabat, bukan pemerintahan dan tidak bisa korupsi ya. Tidak usah begitu Bu ya, mohon maaf ya, omongan saya agak keras. Tapi jangan sekali-sekali menyebut Bu, darah kita sama-sama merah, tulang kita sama-sama putih Bu ya. Makan nasi sama ya Bu ya, dimasak, diproses lewat api Bu ya. Oke? Semua yang tumbuh di bumi Ibu makan, kami juga makan Bu ya. Cuma bedanya Ibu ada di situ ya, bergelimangan harta ya. Kami ini rakyat jelata ya, mau cari kuliah anak aja susah payah Bu ya. Nggak usah bilang kami begitu juga ya Bu ya. Karena Ibu air putih aja Ibu nggak akan bisa belikan saya ya, walaupun saya rakyat jelata. Niatnya mengklarifikasi si GM yang menghinakan, yang membuli Bapak penjual es, tapi dengan diksi, dengan bahasa yang tidak pantas. Endingnya juga minta maaf lagi setelah viral. Ya kayak si GM itu lagi. Alah, 11-12 Bu. Oh Ibu, juru bicara komunikasi kantor kepresidenan. Oh, sudah pasti Ibu ahlinya dong dalam bahasa Indonesia yang baku dan benar ya. Ahlinya dong Ibu ya. Tapi Bu, di videomu ini aneh, aku perhatikan aneh. Tapi sebelumnya Bu ya, aku tamatan SMA. Aku perhatikan di videomu ini aneh. Ibu aneh. Ibu nggak ikhlas minta maaf. Kenapa? Orang yang minta maaf biasanya nggak membela dirinya. Orang yang minta maaf tidak akan membela dirinya. Aku contohkan ya. Saya minta maaf kepada kalian semua atas kesalahan saya. Mohon kiranya kalian menerima permintaan maaf saya. Terima kasih. Itu minta maaf. Tapi kalau Ibu di sini di awal meminta maaf, tapi di pertengahan sampai akhir membela diri dengan menggunakan kata-kata seolah-olah terlihat intelektual, lalu mengajari masyarakat tentang arti bahasa. Di sini Bu, bukan masalah arti rakyat jelatanya atau rakyat kecilnya yang dipermasalahkan. Tidak ada yang salah arti itu Bu, tapi siapa yang mengucapkan itu yang salah. Pahami Bu.
bukan artinya yang dibahas orang, tapi siapa yang mengucapkan. Kalau pejabat negara mengucapkan itu di depan rakyatnya, salah. Salah. Tapi kalau aku mengucapkan itu di depan kawan-kawanku sesama rakyat, nggak masalah. Karena aku juga bagian rakyat jelata, bukan pejabat negara. Itu ya Bu ya, tamatan SMA aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin menanggapi videonya klarifikasi ibu ini yang mengatakan bahwa diksi itu kurang tepat. Sebetulnya ini versi saya sendiri, ini dari hati saya sendiri. Ini tidak berpihak kepada netizen dan tidak juga berpihak kepada ibu ini kan. Ini kalau menurut saya ini tidak ada salahnya. Karena di Indonesia ini kan ya macam-macam. Memang betul rakyat itu yang namanya rakyat itu jelas rakyat jelata. Memang rakyat jelata, masyarakat Indonesia. Di Indonesia ini kan ada yang miskin, ada yang di bawah miskin lagi melarat namanya. Di bawah miskin itu melarat, miskin ya kan. Ada yang keluarga sederhana, ada yang keluarga sedang, ada juga keluarga kalangan atas, ada juga kalangan raja-raja yang banyak uang. Jadi ya itu tergantung kita aja. Kalau memang kita sana kita merasa kita rakyat jelata, ya kita tersinggung. Cuma rakyat jelata yang memang betul-betul awam, yang betul-betul yang tidak memiliki apa-apa, melarat, makan aja dia susah, dia nggak bakalan megang HP Android ini. Jadi kok kenapa mesti kita tersinggung? Nggak ada orang yang rakyat jelata, yang rakyat awam, yang susah, itu megang HP. Yang udah megang HP ini, udah pintar. Artinya kok kenapa mereka mesti tersinggung ya kan? Apa memang mereka rakyat jelata? Kalau saya merasa saya bukan rakyat jelata, makanya saya tidak tersinggung. Nah disinilah kadang-kadang kita sering membuat statement yang tidak berguna. Ya untuk apa juga kita permasalahan kata-kata yang sekedar ini aja kan. Anggap aja lah itu kan seremonial. Nggak perlulah dibahas. Nggak perlu yang tersinggung. Ya kalau gini akhirnya nggak bisa ngomong lagi. Presiden nggak bisa ngomong, menteri nggak bisa ngomong. Gara-gara omongan sedikit aja bisa jadi permasalahan. Ya manusia itu biasa, kalau ngomong-ngomong yang agak ini itu biasalah kadang-kadang terseleo ya kan. Jadi ya harus kita maafkan juga, jangan ini menjadi polemik. Ya sebetulnya kalau ada permasalahan besar itu harus dikecilkan, tidak usah dipermasalahkan. Ada permasalahan kecil itu harus dihapuskan. Kalau memang negara kita ini mau maju. Ini yang dibahas kata-kata yang nggak ada manfaatnya. Oke, sahabat-sahabat netizen dimanapun Anda berada, coba Anda berpikir secara jernih, secara dewasa. Mudah-mudahan ini bermakna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.